Hello penikmat dunia, kembali lagi di Galeri Dunia. Berikut berita baru soal puasa Sya'ban. Kriteria penggabungan niat puasa fardu dan sunnah. Dalam permasalahan penggabungan niat antara yang fardu dan yang sunnah dalam satu ibadah, Imam Suyuti dalam kitab Al-Asbah wan Nadair membagi dalam 4 kriteria. Kriteria pertama, sah kedua-duanya baik yang fardu dan yang sunnah. Kedua, sah bagi ibadah fardunya saja, tidak untuk ibadah sunnahnya. Kemudian yang ketiga adalah sah bagi ibadah sunnahnya saja, tidak untuk ibadah fardunya. Sementara yang keempat tidak sah keduanya. Berikut penjelasannya. Pertama, kedua-duanya baik yang fardu maupun yang sunnah dianggap sah. Contoh, ketika seseorang masuk masjid dan jamaah telah dimulai, kemudian dia niat solat fardu dan sekaligus berniat solat tahiyatul masjid, maka menurut mazhab Syafi'i keduanya sah dan mendapatkan pahala. Begitu juga seseorang yang mandi junub hari Jumat dengan mandi sunnah Jumat sekaligus. Termasuk dalam hal ini juga adalah mengucap salam di ujung solat sebagai tanda selesainya solat dan juga sekaligus mengucap salam untuk tamu yang baru masuk rumah. Begitu keterangan Imam Suyuti. Hukum kedua yang dianggap sah adalah yang fardu saja. Contoh orang yang melaksanakan ibadah haji untuk pertama kali, tetapi ia berniat haji wajib dan sekaligus berniat haji sunnah. Secara otomatis yang dianggap sah adalah yang wajib. Hukum ketiga adalah hukum sunnah yang dianggap sah, seperti seorang memberi uang kepada fakir miskin dengan niat zakat wajib dan sekaligus niat bersedekah. Maka yang dianggap sah adalah sedekahnya, bukan zakatnya. Hukum yang keempat adalah batal kedua-duanya, baik yang fardu maupun yang sunnah. Misalnya, seseorang yang hendak sholat dengan niat sholat fardu sekaligus juga sholat sunnah rawatib, maka keduanya tidak sama-sama tidak disahkan. Adapun menggabung antara niat sunnah puasa bulan Sya'ban sekaligus niat membayar qada puasa Ramadan, maka dapat dikiaskan ke dalam hukum yang pertama, yaitu dianggap sah kedua-duanya berdasarkan pada keterangan As-Suyuti. Namun sebagian ulama berbeda pendapat dalam masalah tersebut. Ada yang mengatakan yang dianggap sah adalah puasa qada Ramadan dan puasa sunnahnya tidak sah dan memasukkannya dalam kelompok kedua. Ada pula ulama yang mengatakan sah puasa sunnahnya dan hutangnya belum gugur sebagaimana kategori ketiga. Bahkan ada yang mengatakan tidak sah kedua-duanya dan amalnya sia-sia seperti kategori keempat. Demikianlah keterangan beberapa hukum menggabungkan dua niat dalam satu ibadah. Tapi jika mempertimbangkan kehati-hatian, lebih baik memisahkan keduanya. Wallahu a'lam bishawab.